Di tahun 2030 sampai 2035 Indonesia itu akan menjadi kekuatan ekonomi ke-6 atau ke-7. 2045 ke-5 atau ke-4. Itu perhitungannya sudah ilmiah. Asal yang ada sekarang itu diproyeksikan tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Ya, itu perhitungan sudah ilmiah. Sekarang kita hitung, kita punya tambang apa, ahlinya berapa orang, akselerasinya setiap 5 tahun berapa, itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Besok hilirisasi akan mulai di bidang apa, dan tahun 45 sampai apa. Sarjana kita di bidang kimia berapa orang, di bidang arsitektur berapa orang, sudah bisa dihitung dari sekarang, saudara. Sehingga itu nanti hitung tahun 2045 yang nomor 1 itu RRC, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia, nomor 5 Jepang. Cilaka-cilakanya 5 dan 4-nya aja ketukar. Tidak akan terlempar ke 6 atau 7. Ini di dalam perhitungan sekarang, kalau saudara jaga tanah air ini dan bekerja sungguh-sungguh, lawan kesewenang-wenangan, lawan korupsi, berantas kejahatan bersama-sama. Jadi kita di tahun 2045 itu Indonesia emas. Tetapi dari sudut ekonomi akan menjadi kekuatan ekonomi keempat atau kelima. Dan perhitungan itu tidak salah. Dulu kan ada G7, pemerintahan negara-negara termaju 7 negara. Sekarang Indonesia masuk ke 20, sudah mendekati loh. Nanti kira-kira ya di tahun 2030 sampai 2035 Indonesia itu akan menjadi kekuatan ekonomi ke-6 atau ke-7. 2045 ke-5 atau ke-4. Itu perhitungannya sudah ilmiah. Asal negara ini tidak dihancurkan oleh radikalisme sehingga kita terpecah belah sebelum sampai ke sana. Dan kalau itu terjadi, nasionalisme saudara diragukan. Oleh sebab itu dari sekarang mari kita bersiap bangun negara ini bersama-sama dengan penuh kebersamaan, sadar bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan semata, dan Tuhan juga yang menyuruh kita berlomba-lomba di dalam perbedaan itu untuk membangun kebajikan bersama. Nah, kebajikan yang akan dibangun bersama itulah yang disebut kalimatun sawa. Sama, kita menuju ke sana, yuk ke sana. Yang beda biar simpen sendiri beda-beda itu. Misalnya apa? Saudara punya hak dan cara sendiri untuk beribadah, untuk ngaji, sholat dan sebagainya. Itu urusan kita lakukan. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen, oleh orang Katolik, oleh orang Hindu. Nah, yang Hindu punya sendiri lakukan. Tetapi ada hal yang sama antara orang Islam, Kristen, Katolik. Misalnya memilih pemimpin yang adil. Sama, agama apapun sama. Memberantas korupsi. Sama. Memberantas terorisme, sama. Membangun lingkungan, sama. Hukum tata negaranya, sama. Hukum perdatanya bisa beda-beda, karena perdata itu saudara hanya bisa jaga itu dengan rasa cinta tanah air, menjaga kemerdekaan yang sudah kita miliki ini.